Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Zainal Panani, SSI MSI, dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu ada Adristi Nur Arinda, BK Purnama, Nashwa Alia Zahra, Rani Pitaloka, dan saya sendiri yaitu Yesi Arsela. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan 8 topik yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh BK Purnama. Kepada BK, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi yang pertama itu ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tertib hukum tertinggi. Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menentukan adanya tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara hukum tidak dapat diubah. Hal ini sesuai dengan ketetapan MPR. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki dua aspek, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia dan memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi. Boleh next? Dalam Berita Republik Indonesia nomor 7 dijelaskan di dalamnya terkandung pokok-pokok pikiran, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, serta mewujudkan suatu cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar tertulis. Pokok-pokok pikiran tersebut dijelmakan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan dapat dikatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai hukum positif Indonesia. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan asas kerohanian negara atau dasar filsafat negara Indonesia. Next. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental. Pembukaan UUD 1945 memberikan faktor mutlak bagi adanya suatu tertib hukum Indonesia dan berkedudukan sebagai asas bagi hukum dasar baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta peraturan-peraturan hukum yang lainnya yang lebih rendah. Pokok kaidah negara yang fundamental menurut ilmu hukum tata negara memiliki beberapa unsur mutlak antara lain. Yang pertama dari segi terjadinya, ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya. Yang kedua dari segi isinya. Ditinjau dari segi isinya, maka pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar pokok negara, di antaranya sebagai dasar tujuan negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara, dan bentuk negara filsafat negara atau asas kerohanian negara. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada BK Purnama. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arin. Kepada Arin, waktu dan layar dipersilakan. Baiklah,
Di sini materi C ada isi dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk pembukaannya bisa teman-teman capture sendiri atau buka di slide PPT yang sudah kami sediakan. Ya sih, boleh next slide. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada batang tubuh dan penjelasannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 karena beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, mengandung jiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan juga suasana kerohanian dari terbentuknya negara Republik Indonesia. Yang kedua, memuat tujuan negara dan juga dasar negara Pancasila, menjadi acuan atau pedoman dalam perumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, menjadi sumber motivasi dan juga aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia. Yang terakhir, menjadi sumber dan cita-cita hukum dan juga cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional dan juga internasional. Next slide. Materi yang D ada fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pokok pikiran dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pembukaan UUD 1945 ini terdiri dari 4 alinea, yang mana setiap alinea memiliki spesifikasi kalau ditinjau dari masing-masing isinya. Alinea 1, 2, dan 3 memuat segolong pernyataan yang tidak memiliki hubungan kausalitas dengan pasal-pasalnya. Dan pada alinea keempat memuat dasar-dasar fundamental seperti tujuan negara. Adapun pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, pada pokok pikiran pertama berisi negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pada pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Dan pada pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Arin. Untuk materi selanjutnya, ini akan disampaikan oleh Nashwa. Kepada Nashwa dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Boleh next slide. Baiklah, yang selanjutnya adalah hubungan antara pembukaan Undang-Undang 1945 dengan pasal-pasal Undang-Undang 1945, Pancasila, dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Yang pertama ada hubungan pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 ditentukan oleh pembentuk negara dan pada hakikatnya dipisahkan dengan batang tubuh UUD 1945 dan dapat dikemukakan sebagai berikut. PPKI merupakan kumpulan dari banyak wakil bangsa yang berjuang menegakkan kemerdekaan dan bersifat representatif. Soekarno-Hatta yang atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia sendiri juga merupakan ketua dan wakil ketua dari PPKI. Jadi pada saat PPKI menetapkan pembukaan tersebut mempunyai kualitas sebagai unsur pembentuk negara dan juga pasal-pasal UUD 1945. Nah, Pancasila sendiri adalah dan berikutnya merupakan hubungan berikutnya merupakan hubungan pembukaan 19 dan berikutnya merupakan hubungan pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila. Nah, Pancasila adalah dasar negara, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang dirumuskan dan tergantung dalam terkandung pada pembukaan UUD 1945 alinea kedua dan keempat. Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan peraturan perundang-undangan dan harus bersumber pada Pancasila. Karena Pancasila mengandung nilai luhur bangsa yang telah disepakati dan dirumuskan secara konstitusional dalam pembukaan UUD 1945. Sebutan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mengandung arti bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, serta sebagai landasan konstitusional. Pembukaan UUD 1945 memuat Pancasila sebagai dasar filsafat dan pandangan hidup negara dan bangsa Indonesia. Boleh next slide?
Yang berikutnya adalah hubungan pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam ketetapan MPRS nomor 20 garis miring MPRS garis miring 1966 yang kemudian dinyatakan berlaku oleh ketetapan MPR nomor 5 garis miring MPR garis miring 1973, dijelaskan dengan tegas hubungan antara pembukaan dengan proklamasi adalah pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan dan tidak dapat terpisahkan dan tidak dapat diubah oleh siapapun juga termasuk MPR melalui hasil pemilihan umum atau pemilu. Apabila proklamasi itu adalah Proclamation of Independence, maka pembukaan UUD 1945 adalah Declaration of Independence Negara Republik Indonesia. Boleh next slide? Yang selanjutnya adalah hubungan, masih dari lanjutan dari hubungan pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, di sini dapat ditentukan letak hubungan antara proklamasi dan pembukaan UUD 1945, yaitu yang pertama adalah pernyataan kemerdekaan dalam alinea ketiga pembukaan UUD 1945 menunjukkan bahwa antara proklamasi dan pembukaan UUD 1945 merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang kedua, ditetapkannya pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama ditetapkannya UUD, Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. Yang ketiga, pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih terperinci dengan memuat pokok-pokok pikiran adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat mendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan atas kerohanian Pancasila. Dan hubungannya itu tidak hanya bersifat fungsional organis, tetapi tegas bersifat monetis organis, yang mana proklamasi dan pembukaan UUD yang merupakan amanat kesatuan yang bulat, dan apa yang terkandung dalam pembukaan UUD merupakan amanat proklamasi. Boleh next slide? Yang selanjutnya adalah hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Hukum dapat dimaknai sebagai seperangkat kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibuat oleh pihak yang berwenang, bersifat mengikat dan memaksa. Adapun tujuan hukum diantaranya sebagai alat ketertiban, keteraturan masyarakat, sarana mewujudkan keadilan sosial, alat penggerak pembangunan nasional, alat kritik, dan sarana penyelesaian sengketa dan atau pertikaian. Boleh next slide? Berdasarkan bentuknya, hukum dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama adalah hukum tertulis, yang merupakan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti UUD, UU, dan Perda. Hukum tertulis dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis yang telah dikodifikasikan, contohnya KUHP, KUHD, KUHP, KUAHP. Kemudian hukum tertulis juga tidak, dan kemudian terdapat hukum tertulis yang tidak dapat dikodifikasikan. Contohnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Hukum tertulis memiliki beberapa ciri, di antaranya aturannya pasti tertulis, mengikat semua orang, memiliki alat penegak aturan, dibuat oleh penguasa, bersifat memaksa, dan sanksinya berat. Boleh next slide? Dan yang kedua ada hukum tidak tertulis yang merupakan kaidah yang hidup, tumbuh, dan diyakini oleh masyarakat, serta ditaati sebagai kaidah hukum dan tidak tertulis secara tercantum dalam perundang-undangan. Hukum demikian disebut dengan hukum kebiasaan. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang dianggap tidak konsisten dikarenakan hukum tidak tertulis peraturannya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai keadaan dan kepentingan yang menghendakinya. Contoh hukum tidak tertulis adalah hukum adat, hukum yang berasal dari suatu tradisi yang berproses secara turun-menurun dalam suatu masyarakat tertentu. Hukum tidak tertulis kadang aturannya tidak tertulis dan tidak pasti ada ataupun tidak adanya alat dan penegak hukum. Dibuat oleh masyarakat, bersifat tidak terlalu memaksa, dan sanksinya ringan. Terima kasih. Terima kasih kepada Najwa. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai struktur pemerintahan di Indonesia akan dijelaskan oleh Rani Pitaloka. Kepada Rani, waktu dan layar dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator.
Nah, jadi pembahasan selanjutnya yakni terkait struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada kurun waktu tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, itu Undang-Undang Dasar mengalami 4 kali amandemen yang mengubah susunan lembaga dalam sistem ketatanegaraan. Nah, hasil dari amandemen sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, yakni diantaranya yang pertama, Indonesia merupakan negara yang berdasarkan asas hukum atau ristat, yakni sistem konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Terus yang kedua, kekuasaan negara yang tertinggi itu ada di tangan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga, presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah majelis. Terus yang keempat, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kelima, menteri negara ialah pembantu presiden dan menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang keenam, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Yang ketujuh, negara Indonesia itu merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan atas kekuasaan. Yang kedelapan, itu pemerintahan daerah. Yang kesembilan, pemilihan umum. Yang kesepuluh, wilayah negara. Dan yang ke-11, hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Next slide. Nah, yang selanjutnya yakni hasil amandemen mengenai lembaga ketatanegaraan Indonesia. Nah, jadi diantaranya yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, yakni tugasnya sendiri itu untuk memasyarakatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus yang kedua, yakni ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, jadi tugasnya yakni untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat itu sendiri, dan juga untuk memberikan persetujuan kepada presiden. Yang selanjutnya yakni presiden. Terus yang keempat ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yakni tugasnya untuk membantu menyuarakan aspirasi rakyat dari tingkat daerah sampai dengan tingkat nasional. Terus yang selanjutnya ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, yakni tugasnya yaitu untuk memeriksa pengelolaan terkait keuangan negara. Terus yang selanjutnya ada Mahkamah Agung, tugasnya itu sendiri untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan juga peninjauan kembali. Nah, yang selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi, yakni tugasnya diantaranya yang pertama yaitu untuk mengadili pada tingkat pertama hingga tingkat terakhir putusan yang bersifat final dan menguji Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Terus tugas yang kedua yakni memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga tugasnya yakni untuk memutuskan pembubaran partai politik atau parpol. Nah, yang selanjutnya ada komisi yudisial, yakni tugasnya itu untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memberikan wewenang lain dalam rangka menjaga dan juga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dan yang terakhir yaitu ada KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Jadi tugasnya yaitu menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD 1 dan DPRD 2 untuk setiap daerah pemilihan serta menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah. Nah, untuk struktur lebih runtutnya itu bisa teman-teman lihat di gambar pada slide PPT yang kami sediakan. Oke, next slide. Nah, yang selanjutnya yang keenam yakni penjelasan pemaparan terkait hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Dasar nomor 39 tahun 1999 itu menjelaskan bahwasanya hak asasi manusia itu merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaban manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dan juga hak asasi manusia ini merupakan anugerahnya yang wajib kita hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen tahun 2002 tadi,
itu telah memberikan jaminan secara eksplisit tentang hak asasi manusia dan juga telah tertuang pada bab 10A pasal 28A sampai dengan 28J Undang-Undang Dasar 1945. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rani atas penjelasan materinya. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yaitu dapat kita ketahui bahwasanya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara Republik Indonesia yang disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, Undang-undang ini mengalami 4 kali perubahan atau amandemen, sehingga hal ini dapat juga menyebabkan perubahan secara sistematis pada ketatanegaraan dan kelembagaan Republik Indonesia. Salah satunya yaitu mengenai kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan rakyat, dan juga Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, dan Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat lagi, melainkan mempunyai tugas tersendiri gitu. Mungkin hanya ini materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin kepada teman-teman yang mempunyai pertanyaan, boleh langsung di-reply di e-learning ya teman-teman. Terima kasih.